Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Dalam kesempatan ini kita diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga dapat berjumpa kembali dengan anak-anakku sekalian walaupun lewat media. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan keluarga juga. Bagaimana kesehatan kalian, sehat semua? Mudah-mudahan begitu. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian agar selalu mengikuti kegiatan online ini karena itu merupakan absen kehadiran. Karena apabila kalian rendah absen kehadirannya, maka akan mempengaruhi nilai kalian di akhir semester nanti. Oleh karena itu, jangan sampai tidak mengikuti kegiatan online setiap hari. Nah, kembali ke materi, menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Dalam kesempatan ini, siswa diharapkan dapat memahami pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kedua, memahami manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Ketiga, memahami dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang keempat, memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Apakah yang terlintas dalam pikiranmu saat melintasi jalan raya? Apakah kamu ingin cepat sampai ke tempat tujuan? Apakah kamu selalu berhati-hati memikirkan keselamatanmu dan orang lain di jalan raya? Keselamatan dalam berkendaraan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalkan tingkat bahaya yang akan terjadi selama berkendara dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara. Seperti kalian ketahui, mungkin di antara kalian banyak sekali yang sudah bisa dan biasa mengendarai motor roda 2, bahkan mungkin ada yang sudah biasa mengendarai roda 4. Di jalan raya kita tidak menduga, kita sudah berhati-hati, kadang ada saja orang yang sembrono sehingga dapat mencelakakan orang lain bahkan kita sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang begitu. Di jalan raya itu ibarat bola liar bisa mantul kemana saja. Oleh karena itu kita diharuskan berhati-hati dan menjaga keselamatan diri kita dan orang lain di jalan raya. Manfaat keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Menurut pendapatmu, apakah gunanya peraturan lalu lintas? Mengapa pengendara motor wajib memakai helm dan pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman? Coba Anda pikirkan, mengapa? Pengendara sepeda motor wajib memakai helm SNI Standar Nasional Indonesia. Helm SNI memiliki keunggulan yaitu melindungi kepala dari debu dan kotoran, mengurangi atau meminimalkan risiko apabila terjadi kecelakaan. Coba Anda bayangkan, seandainya kalian naik sepeda motor tidak menggunakan helm standar, kemudian terjadi kecelakaan, kalian terpental dan kepala membentur jalan raya terlebih dahulu.
Apa menurut kalian kira-kira yang terjadi? Maka akan terjadi benturan yang sangat keras antara kepala langsung dengan jalan raya dan terjadi pendarahan. Bahkan bisa saja kepala kita yang lemah itu berbenturan dengan jalan raya bisa saja pecah atau tergores seperti parutan kelapa itu, badan kita terparut, kepala kita bisa saja karena dalam kecepatan tinggi. Begitu benturan itu apa saja bisa terjadi karena kita kemungkinan lepas kontrol kalau sudah terlempar saat terjadi kecelakaan. Nah, dibandingkan kalau kalian bermotor, bersepeda motor kemudian menggunakan helm standar, kemudian terjadi kecelakaan, kalian terpental dan kepala menyentuh lantai semen terlebih dahulu, namun kepala kalian sudah dilengkapi dengan helm pengaman. Insya Allah kepala kalian akan aman. Mengapa kepala yang dikasih helm, badan yang lain tidak? Karena kecelakaan yang sangat fatal umumnya dari kepala. Karena kepala itu sangat rawan sekali. Coba kalau seseorang tanpa kepala bagaimana? Apakah bisa hidup? Oleh karena itu, yang pertama kali dilindungin itu adalah kepala. Orang bisa saja tidak punya tangan sebelah kanan atau sebelah kiri, bahkan tidak punya kaki kanan atau kiri. Bahkan bisa juga dia tidak punya keempat-empatnya, tidak punya tangan dua-duanya, tidak punya kaki dua-duanya. Tapi mereka tetap hidup. Banyak itu contohnya. Tapi adakah orang bisa hidup tanpa kepala? Nah itu berarti itu supranatural aja itu yang bisa itu. Oleh karena itu kalian harus bila berkendara, bergoncengan, dan harus memakai helm standar demi keamanan kalian. Pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman yang bermanfaat untuk mengurangi risiko apabila terjadi kecelakaan, mencegah kepala pengemudi terbentur kaca depan atau badan terbentur setir. Nah, apabila tidak menggunakan sabuk pengaman ini, nah ini yang saya tunjukkan ini, apabila terjadi tabrakan, kecelakaan, maka dia akan mengerem mendadak dan badan terdorong ke depan. Apabila tidak ada pengaman ini, maka kepala ini akan duluan menghantam kaca dan badan terbentur stang, setir ini, kemudian. Oleh karena itu, pengemudi kendaraan roda 4 diwajibkan menggunakan safety belt atau pengaman dada ini. Satu, sampai tujuan dengan selamat. Pengguna jalan raya, baik pengendara sepeda motor ataupun mobil maupun angkutan umum, wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas agar dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Mengapa demikian? Karena rambu-rambu tersebut apabila dilanggar, berarti dia akan menciptakan suatu kesalahan atau kecelakaan yang tidak disangka. Karena rambu itu menghindari seseorang pengendara untuk tidak terjadi suatu kecelakaan. Oleh karena itu, apabila kalian berkendara selamat, maka kalian harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Di antara kalian pasti sudah ada yang sering berkendara motor. Padahal menurut aturan, seorang siswa di bawah umur 17 tahun itu tidak boleh mengendarai sepeda. Ayo, kira-kira kenapa? Seseorang yang usianya di bawah 17 tahun itu tidak boleh menggunakan sepeda motor apalagi mobil. Kenapa? Karena di usia di bawah 17 tahun usianya belum matang. Mengapa belum matang? Karena
sering labil, sering di bawah usia 17 tahun itu sering labil dan mudah terpancing, sehingga mudah kebut-kebutan dan dapat mencelakakan orang lain. Coba kamu Belum lihat dapat di SIM. jalan raya di ring road itu, SIM-nya nggak ada. yang sering kebut-kebutan itu pasti usianya di bawah 17 tahun. Makanya siswa atau anak di bawah 17 tahun itu tidak boleh mengendarai sepeda motor. Mengurangi tingkat kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya dapat menimpa siapa saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di jalan raya itu ibarat bola liar, bisa ke kanan, bisa kiri, bisa terjadi kecelakaan kapan saja bisa. Baik yang muda maupun dewasa, orang tua diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi akan budaya tertib berlalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Coba misalnya kalian berjalan melawan arus dari Rambut, pasti ditabrak orang. Itu salah satu contoh mengapa kita harus mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Nah, ini contoh kecelakaan ya. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya tertib lalu lintas, tingkat pelanggaran pun akan semakin berkurang. Contohnya, apabila kita memakai mesin knalpot yang berstandar nasional, tidak akan mengganggu konsentrasi pengendara motor lainnya. Mungkin kalian pernah lihat atau sering menjumpai anak-anak muda yang bermotor tuh digeber mesinnya, itu kan pasti mengganggu konsentrasi orang yang berkendara, mengganggu lingkungan sekitarnya. Apalagi asapnya tebal mengganggu orang di belakangnya. Oleh karena itu haruslah mentaati peraturan, diantaranya yaitu menggunakan knalpot yang standar. Apa dampak-dampak akibat tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya? Kecelakaan sering terjadi di mana-mana dan tidak hanya melibatkan angkutan umum yang besar, tetapi juga bisa menimpa pengendara motor dan pejalan kaki. Seperti yang saya sampaikan tadi, di jalan raya itu tempat yang rawan sekali. Sedikit saja kita lengah, berbahaya. Kita sudah berhati-hati saja, bisa kena kecelakaan, apalagi kita sembrono, ugal-ugalan di jalan raya. Nah, tambahnya lagi itu malah kemungkinan kecelakaannya besar sekali. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga diri dalam berkendara. Kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di kota-kota besar disebabkan kurangnya kesadaran setiap pengguna jalan raya untuk mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Mengapa sekarang sering macet? Karena pertumbuhan penduduk yang sangat besar dan penggunaan kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor, yang berlebih tidak seimbang dengan jumlah jalan raya yang kecil. Sehingga pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat yang tertentu sering terjadi kemacetan seperti ini. Terutama di Tolok Lerong itu dekat pom bensin PTN itu sering terjadi di sore hari kemacetan. Kalau dulu di Jembatan Mahakam dulu sering, sekarang setelah adanya 2 jembatan dan jarang lagi kita jumpai kemacetan. Dulu sebelum adanya jembatan kembar itu kemacetan panjang sekali sampai berkilo-kilo kadang kalau malam minggu itu. Karena dia 2 jalur dan sering juga terjadi kecelakaan karena sempitnya jalan jembatan di Jembatan Mahakam itu. Setelah dibuat 2 jembatan kembar, maka kemacetan di Jembatan Mahakam itu tidak pernah terjadi lagi.
Nah, itu berarti jalan raya atau jembatan itu sudah memadai dengan kepadatan mobil kendaraan yang melintas. Namun tidak menutup kemungkinan berapa tahun yang akan datang bisa macet lagi. Karena mobil dan motor tiap hari itu keluar dari dealer itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Kalau dikali berapa hari berapa tahun, kemungkinan di jembatan itu bisa macet lagi karena banyaknya mobil-mobil yang melintas. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Yang pertama faktor emosi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, usia di bawah 17 tahun, siswa atau seseorang itu biasanya tidak bisa mengontrol emosi. Seiring bertambahnya pengendara mobil mengakibatkan jarak dan waktu tempuh menjadi semakin lama. Akibatnya, sesama pengendara tidak bisa sabar, emosi, dan sering kebut-kebutan di jalan raya karena ingin cepat sampai. Akhirnya mereka terkadang tidak kontrol karena mengikuti emosi. Biasanya siswa atau anak-anak usia 17 tahun kan begitu. Tidak bisa dipungkiri, usia-usia seperti kalian memang lagi panas-panasnya, baru digeber sedikit sama orang semua langsung main tancap gas saja, nggak tahu di depan ada mobil, ada motor, antem aja. Oleh karena itu, saya sarankan kalau belum 17 tahun, kalau kemana-mana ya diantar. Tapi memang sulit. Nah, sekarang kan banyak transportasi online. Kalian bisa ikut Grab, ikut Gojek, ada yang baru lagi Maxim. Nah, itu lebih aman daripada kalian pakai motor sendiri kebut-kebutan terus celaka, yang susah orang tua juga. Seorang tua sudah sibuk cari nafkah, mempersiapkan kebutuhan kalian, kalian tambah repotkan lagi dengan kelakuan kalian yang berkendara tidak teratur sehingga celaka. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, faktor usia. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi pengendara mobil dalam menghadapi situasi di jalan raya. Sebagian besar kemampuan pengendara lanjut usia tidak sebanding dengan kemampuan skill motornya. Nah, faktor usia. Nah, usia di bawah 17 seperti kalian itu tidak stabil, mudah terpancing, dan lebih banyak mengedepankan emosi daripada akal sehat kalian. Kalian memikirkan ingin cepat sampai, ingin selalu cepat, tanpa memikirkan keadaan di depan kalian. Sehingga tidak jarang terjadi kecelakaan karena tidak kontrol itu, karena emosi. Nah, faktor usia, maksudnya usia yang sudah lanjut biasanya mempengaruhi penglihatan. Psikomotornya terpengaruh, terganggu. Terlebih di malam hari. Sehingga kadang-kadang juga terjadi kecelakaan karena faktor usia, terutama penglihatan. Yang ketiga, faktor gangguan di jalan raya. Ada banyak faktor gangguan di jalan raya secara tiba-tiba, seperti pohon tumbang yang biasanya terjadi pada saat musim hujan dengan angin yang kencang. Coba kalian bayangkan, kalian lagi bermotor cepat, ngebut begitu nikung dengan kecepatan penuh, kemudian di depannya ada pohon tumbang. Apakah kira-kira yang terjadi? Nah, oleh karena itu, apabila kalian berkendara setelah hujan itu hendaknya berhati-hati karena bisa jadi terjadi halangan di depan, baleho rebah atau pohon tumbang, itu tidak bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati apabila berjalan menggunakan kendaraan bermotor setelah hujan. Cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang pertama, pejalan kaki. Pejalan kaki wajib menyeberang menggunakan zebra cross agar keselamatan di jalan raya dapat terjaga. Mengapa kita harus menyeberang di zebra cross?
Karena zebra cross memang diperuntukkan untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Seorang pengendara apabila melintasi zebra cross, dia harus berhenti dahulu dan mendahulukan orang yang menyeberang. Perhatikan, apakah kalian berkendara melintasi zebra cross, ada orang mau nyebrang, maka kalian harus beri jalan dulu orang yang akan menyeberang. Baru setelah kosong, baru kalian melintas. Itulah yang sebenarnya. Makanya kalau pejalan kaki itu harus sesuai dengan aturan. Pejalan kaki ya jalannya di trotoar, bukan motornya yang jalan di trotoar. Mungkin kalian sering lihat apabila sewaktu tertentu ada motor berjalan di jalan di trotoar. Karena ingin cepat sampai, macet, lalu dia lewat di trotoar, di jalanan. Itu mengambil hak pejalan kaki. Nah, apabila tertabrak, nah motornya itu salah. Yang kedua, penumpang angkutan umum. Penumpang angkutan umum seperti penumpang bis Transjakarta wajib menunggu di tempat pemberhentian bus yang dinamakan halte. Jadi kalau kalian ingin menumpang bis, tidak bisa seenaknya menunggu di pinggir jalan seperti menunggu taksi. Sekarang kan sudah banyak halte-halte bis yang dibangun. Walaupun di Samarinda ini mungkin masih kurang. Kalau di Jakarta udah banyak sekali. Dan tidak ada seperti di Samarinda. Bis berhenti di pinggir jalan, stop, nggak bisa. Kalau di Jakarta nggak boleh. Kalau di Samarinda mungkin masih ada. Di dekat jembatan Makam itu saya lihat masih bisa bis menghentikan penumpang di pinggir jalan. Padahal itu tidak boleh dan berbahaya bagi penumpang maupun bagi mobil bis tersebut. Pengendara kendaraan pribadi. Pengendara mobil tidak diperbolehkan menyetir dalam keadaan mengantuk karena akan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain di jalan raya. Apalagi dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang. Sedangkan mengantuk saja tidak boleh. Apalagi di bawah pengaruh minuman keras. Itu akan sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, apabila kalian berkendara, apalagi jarak jauh misalnya ke Balikpapan atau kemana, maka kalau bila kalian mengantuk, disarankan untuk istirahat terlebih dahulu. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa Pak di keselamatan diri dan orang lain diajarkan di pelajaran PJOK? Apa hubungannya? Ya jelas, hubungannya pasti ada karena olahraga erat kaitannya dengan motorik kegiatan-kegiatan seseorang di luar. Seperti kalian kan sering berkendara kemana-mana, mobilisasinya pasti pakai motor. Oleh karena itu untuk mencegah, untuk memberikan bimbingan pendidikan di jalan raya, makanya pelajaran materi ini diajarkan di kelas 8 ini. Sehingga kalian mempunyai kepemahaman dalam berkendara, dalam menjaga diri dan orang lain untuk keamanan di jalan raya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kemudian bagi yang kelas 8A nanti jam 10 diharapkan sudah masuk untuk setoran wajib tahfidz.